Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang praktik ekspor impor dan studi kasus yang terjadi pada impor daging sapi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya akan perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan nama saya Yusuf Andulanta dengan NIM number 1721069. Jadi ekspor itu adalah tindakan untuk mengeluarkan barang dari dalam negeri untuk mengirim ke negara lain. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa harus ekspor? Jadi mengapa harus terjadinya ekspor itu dikarenakan untuk mendapatkan yang pertama itu ada komoditas tradisional, yang kedua ada optimalisasi laba, yang ketiga itu ada penelusuran pasar, yang keempat itu ada pemanfaatan kelebihan kapasitas atau excess capacity. Yang kelima, export oriented products. Yang keenam, wisma dagang atau trading house. Yang ketujuh itu komoditas berdaya saing tinggi. Jadi dalam perdagangan internasional itu yang namanya kegiatan ekspor impor berpengaruh banget lah ya dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Impor juga biasanya diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus yang terjadi pada daging sapi yang harganya sangat mahal. Jadi kenapa sih daging sapi tersebut sangat mahal? Salah satu alasannya itu mengapa pemerintah banyak mengimpor daging sapi, karena harga sapi lokal yang sangat mahal ini biasanya terjadinya perselisihan politik, kayak misalnya adanya ingin pemilihan presiden lah, atau partai A dengan partai B sedang bersaing. Selanjutnya ada rantai niaga yang panjang. Terus selanjutnya itu ada menyebabkan penambahan biaya produksi dan transportasi hingga tiba di konsumen. Langkah pembelian daging sapi ke Australia merupakan salah satu solusi lah ya untuk menurunkan harga daging yang juga tidak begitu efektif dalam pemerintahan ini. Jadi itu pada tahun 2017, Juni 2017, Indonesia mengimpor daging sapi sebanyak 11,6 ribu ton atau setara dengan 39,4 juta dolar. Rencana yang dilakukan pemerintah selanjutnya itu pada tahun 2018 Indonesia berencana untuk menambah sumber impor, yakni dari Chili. Selanjutnya sepanjang periode awal hingga pertengahan 2017, jumlah produk yang diimpor Indonesia itu sebesar lumayan banyak lah ya, 71,3 ribu ton atau setara dengan 230,8 juta dolar lah ya. Jadi kan tadi saya kan udah ngasih tahu kenapa ekspor impor dan juga studi kasus kenapa daging sapi itu sangat mahal lah ya, sapi lokal itu sangat mahal. Sebelum kita harus tahu dulu lah ya dokumennya. Dokumen yang biasa dipersiapkan itu meliputi yang pertama itu ada bill of lading, atau ekspor yang memiliki 3 tujuan, yaitu kontrak pengangkutan antara pengirim dan pembawa, data terima dari perusahaan, angkutan atas barang-barang yang dikirim, dan sertifikat kepemilikan. Yang selanjutnya itu ada lisensi atau izin ekspor, surat izin yang diberikan oleh pemerintah untuk mengekspor barang tertentu. Yang ketiga itu ada sertifikat asuransi yang merupakan bukti bahwa pengiriman telah diasuransikan terhadap kerugian atau kerusakan selama masa transit. Jadi menurut saya udah cukup jelas lah ya. Sekian kayaknya dari penjelasan saya tentang praktik ekspor impor dan studi kasus yang terjadi di Indonesia karena daging sapi lumayan mahal. Terima kasih, selamat siang.